Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kakak Yun, Feng Shuir tercengang. Kemudian, dia bergegas seperti perempuan gila. Melihat tubuhnya yang menderita luka fatal dan auranya yang melemah dengan cepat hampir hilang seluruhnya, Feng Shuir hampir pingsan saat itu juga. Dia berlutut di depannya dan berteriak sambil menangis, Kakak Yun, Kakak Yun. Kakak Yun, siapa? Siapa itu? Feng Zukui, Feng Tianwei dan Feng Hengkong semuanya terkejut. Energi dalam di tubuh mereka melonjak dan mereka melompat ke langit, tetapi bahkan setelah mereka memindai area itu dengan energi mereka yang dalam, mereka tidak dapat menemukan aura mencurigakan apapun. Kekuatan yang menyerang Yun Ce barusan tampak seolah-olah tiba-tiba muncul dari udara tipis. Namun, bahkan dalam mimpi mereka pun mereka tidak akan membayangkan bahwa yang menyerang Yun Ce adalah sehelai rambut yang jatuh di sana. Siapa yang diam-diam menggunakan serangan backhand seperti itu? Keluar sekarang! Feng Zukui meraung dan langit kota Phoenix langsung dilalap api. Kemudian, Feng Hengkong dan Feng Tianwei dengan cepat turun untuk memeriksa luka Yun Ce. Pada pandangan pertama Yun Ce, mereka terkejut dan menghela nafas berat. Kelima organnya semuanya pecah, meridian dan pembuluh darahnya pecah. Bahkan hati dan urat nadinya telah hancur total. Keadaan seperti itu bisa dibilang kematian tanpa harapan untuk sembuh. Kakak Yun, cepat bangun, cepat jawab aku. Keadaan pikiran Feng Shui menderita rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa dan menjadi kacau. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah jatuh dari tebing, seolah-olah dia tak berdaya jatuh ke dalam jurang hitam pekat yang tak berujung. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertindak begitu kejam? Melihat kesakitan Feng Shui, Feng Hengkong merasakan jantungnya menegang. Feng Zukui hadir dan Feng Shuir berada tepat di belakang Yun Ce. Meskipun tingkat kultivasi Yun Ce sendiri sangat tinggi, dia masih diserang secara fatal tanpa mendeteksi dan menjaga dari serangan itu. Namun, melihat ekspresi Feng Zukui saat ini, jelas dia tidak tahu apa-apa. Dengan kekuatan Feng Zukui sebagai raja tingkat 9, tidak ada seorang pun di benua langit yang mendalam yang bisa membunuh seseorang di hadapannya tanpa dia sadari, terlebih lagi, orang yang terbunuh adalah Yun Ce. Kakek buyut, cepat selamatkan Kakak Yun. Kalian semua pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Feng Shuir mengangkat matanya yang berair. Matanya yang kusam yang menunjukkan keputusasaannya disertai dengan permohonan yang dalam, tidak mungkin dia tidak merasa putus asa. Tangannya memegang erat Yun Ce. Dia lebih sadar dibandingkan Feng Hengkong dan yang lainnya tentang parahnya luka Yun Ce. Bahkan auranya yang sangat lemah pun menghilang dengan cepat. Meskipun indera spiritualnya telah memberitahunya kebenaran yang tidak ada harapan, jiwanya sepertinya tidak dapat menerimanya. Shuir, tenang dulu. Feng Hengkong berkata dengan susah payah, Yun Ce, dia sudah mati. Feng Tianwei menyelesaikan kalimat yang Feng Hengkong tidak bisa jawab dengan serius. Tubuh Feng Shui membeku saat dia menggelengkan kepalanya dengan panik, tidak. Jangan katakan omong kosong seperti itu, Kakak Yun tidak mati, auranya jelas masih ada, dia tidak akan mati, tidak. Feng Zukui yang tidak menemukan apapun turun dari langit dan menghela nafas panjang, kelima organ tubuhnya telah pecah semuanya, urat nadi dan meridian kehidupannya semuanya rusak, apalagi jantungnya telah hancur total dan dia sudah mati total. Bahkan jika dewa dengan peringkat tertinggi hadir, tubuhnya masih memiliki aura hanya karena dia belum lama mati dan aura di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Feng Zukui tahu bahwa kata-kata ini terlalu kejam bagi Feng Shuir, tetapi dia harus menerima kebenaran apapun yang terjadi. Tubuh Feng Shui membeku saat dia berlutut dengan bodoh di depan tubuh Yun Ce, dengan air mata di matanya mengalir seperti hujan lebat. Berbaring di depannya,
Yun Che kehilangan sedikit warna di wajahnya dan auranya juga menjadi sunyi seutuhnya. Hanya luka berdarah di tubuhnya yang terus menyebar. Kakek buyut, kakek, ayah kerajaan, apa yang terjadi? Feng Ximing bergegas mendekat dan melirik Yun Che yang terbaring di tanah sebelum mundur karena terkejut dan bergumam, Yun Che. Dia mati. Jangan mengutarakan omong kosong. Feng Shuer yang terdiam tiba-tiba memekik, kakak Yun belum mati. Dia tidak tega meninggalkanku. Dia tidak akan mati. Dia pasti tidak akan mati. Api menyala di sekitar Feng Shuer dan dengan lembut melilit tubuh Yun Che juga. Dia membawa Yun Che, berlumuran darah lalu terbang ke arah barat laut. Saat dia pergi, dia meninggalkan jejak air mata yang panjang. Suir, biarkan dia pergi. Feng Zukui mengangkat tangannya dan menghentikan Feng Ximing yang ingin mengejar. Suer pergi ke arah tempat rahasia. Mungkin dia ingin mengandalkan api abadi yang ditinggalkan oleh Dewa Phoenix di masa lalu untuk secara paksa mengobati luka Yun Che. Feng Tianwei menutup matanya dan menggelengkan kepalanya. Nyala api Phoenix Fire Mythical Realm yang tidak bisa dipadamkan memang bisa sangat membantu orang-orang yang memiliki Phoenix Flames memulihkan luka-luka mereka, namun, luka-luka Yun Che sangat parah bahkan jika jumlah apinya ratusan kali lipat, tidak ada gunanya. Terlebih lagi, kondisinya saat ini bukan hanya orang yang terluka tetapi juga orang yang sudah meninggal. Alis Feng Hengkong tetap menyatu erat saat dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak, saya harus pergi melihatnya. Suir terlalu terikat pada Yun Che. Sebelumnya disarang setan pembantaian bulan, dia sudah mengatakan kata-kata seperti jika Yun Che tidak kembali, dia akan menunggu selamanya. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya kali ini dan sesuatu yang ekstrim mungkin terjadi. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi Feng Tianwei dan Feng Zukui berubah seketika. Mereka mengangguk pada saat yang sama dan saat mereka hendak bergegas menuju alam mistis api Phoenix, sebuah aura yang tiba-tiba menusuk dengan kuat dari langit, menghentikan langkah mereka, menyebabkan hati mereka tenggelam. Aura ini memberi tahu mereka bahwa dia akan tiba, meskipun hanya satu orang. Dia adalah orang paling berbahaya di benua langit yang mendalam. Suanyan Wentian, mengenai kembalinya dia setelah pergi, mereka tidak terlalu terkejut sama sekali. Yun Che sudah mengatakan bahwa setelah para tamu perjamuan berpencar, Suanyan Wentian kemungkinan akan kembali. Mereka hanya tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Itu Suanyan Wentian, dia memang telah kembali. Feng Tianwei mengerutkan kening. Ayo kita usir dia dulu. Jangan mengurangi auramu, tidak perlu terlalu banyak sopan santun dan kata-kata yang tidak berguna. Ekspresi dan aura Feng Zukui sudah tenang sementara tatapannya berubah menjadi berat dan tegas. Tidak lama kemudian, aura pedang muncul di udara dan siluet Suanyan Wentian mulai turun dari langit. Namun, dia sendirian dan Suanyan Wendao tidak kembali bersamanya. Di belakang mereka, Feng Ximing mulai mundur. Namun setelah beberapa langkah, dia berdiri di sana, terkunci di tempatnya dan ekspresinya terus berubah ketika otot-otot wajahnya bergerak terus-menerus. Terkadang dia memasang ekspresi ketakutan sementara di lain waktu wajahnya bergerak-gerak secara mengerikan. Oh, itu Master Pedang Suanyan. Mengapa Master Pedang Suanyan kembali setelah pergi? Bisakah kamu meninggalkan sesuatu di sini? Feng Hengkong berkata sambil tersenyum. Hehe, Suanyan Wentian mengamati sekeliling dan tertawa dengan hangat, bagaimana kalau Master Sekte Phoenix menebaknya? Tidak perlu menebak, kata Feng Zukui dengan tidak sopan. Master Pedang Suanyan, kurasa orang sepertimu tidak akan mau mendengarkan sampah, kan? Kembalinya kamu setelah pergi adalah karena Yun Che, kan? Namun sayangnya, dia sudah pergi. Jika kamu bergegas menuju Blue Wind Empire sekarang kamu mungkin bisa menangkapnya. Hahaha, Suanyan Wentian tertawa tanpa menahan diri, temperamen saudara Zukui tidak berubah sedikit pun. Anda masih terus terang. Namun,
kali ini saudara Zukui salah. Mata Suanyan Wentian menyipit, Yunce tidak bodoh. Sebaliknya, dia jauh lebih pintar dari kebanyakan orang. Dia pasti tahu bahwa ahli pedang ini akan kembali untuknya. Oleh karena itu, setelah ahli pedang ini pergi, dia pasti segera pergi juga, dan tidak akan menunggu dengan patuh di sini. Kembalinya guru pedang ini mengunjungi sekte terhormat ini bukan karena Yunce melainkan karena permintaan. Oh, Feng Zukui mengungkapkan keterkejutannya tetapi melihat ekspresi Suanyan Wentian, tidak terlihat sedikit pun seperti dia sedang mencari bantuan. Kalau begitu, Master Pedang Suanyan, tolong beritahu kami masalah apa yang Anda cari bantuannya. Itu hebat. Suanyan Wentian tersenyum sambil mengangguk. Setelah kepergian Jasmine, arogansi, kepercayaan diri, kesombongan dan kelicikan telah sepenuhnya kembali padanya. 19 hari yang lalu, kalian bertiga juga membawa banyak tokoh dikdaya dari sekte terhormat kalian ke Istana Samudera Tertinggi untuk menghadiri konferensi pedang iblis. Dan juga secara alami menyaksikan 3 pelayan pedang wilayah pedang surgawi perkasaku dan 20 tetua aneh dibunuh oleh iblis wanita berpakaian merah itu serta kehancuran total wilayah utara terpenting wilayah pedangku. Nada suara Suanyan Wentian tenang namun tatapannya arogan, ketika dia berbicara tentang wilayah utara yang sedang dihancurkan, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak dengan kuat. Alis Feng Zukui, Feng Tianwei dan Feng Hengkong semuanya berkerut. Hari itu, daerah pedang surgawi yang perkasa sangat menyedihkan dan Suanyan Wentian sendiri juga sangat malu. Sekarang orang yang menyebabkan bencana telah menghilang dan tidak akan pernah kembali. Sejarah yang memalukan dan menyedihkan ini seharusnya menjadi bekas luka yang tak tersentuh bagi wilayah pedang surgawi yang perkasa. Namun, Suanyan Wentian sendiri yang mengemukakan masalah ini sekarang. Apa yang terjadi hari itu bisa dikatakan merupakan bencana yang belum pernah terjadi selama ribuan tahun. Jumlah kerusakan yang kami derita tidak dapat diperkirakan. Jika bukan karena fakta bahwa Master Pedang ini berhasil bertahan hidup, wilayah pedang surgawi yang perkasa mungkin tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi tempat suci lagi. Suanyan Wentian mendongak sedikit, membenci ketenangannya. Wilayah pedang surgawi perkasa milikku yang telah makmur selama ribuan tahun telah dipaksa mundur beberapa ribu tahun kemajuannya oleh iblis wanita itu dalam sekejap. Jika saya tidak mendapatkan sarana untuk memperbaiki kerusakan, wilayah pedang saya akan segera dikeluarkan dari 4 tempat suci oleh 3 lainnya. Apa yang diminta oleh Master Pedang Suanyan untuk membantu masalah ini? Feng Zukui tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, kalau begitu mungkin Master Pedang Suanyan melebih-lebihkan Sekte Divine Phoenix-ku. Meskipun Sekte Phoenix Ilahi kami mendapat perlindungan dari Dewa Phoenix, perlindungan makhluk ilahi, kami hanya memiliki sejarah 5.000 tahun. Entah itu kekuatan kami atau akumulasinya, kami bahkan tidak bisa membandingkannya dengan tempat suci Anda. Terlebih lagi, karena kekacauan yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, kita sudah tidak mempunyai cukup kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membantu masalah-masalah di tingkat tempat suci? Tidak, tentu saja tidak. Suanyan Wentian menyeringai ketika dia berbicara. Saya, Suanyan Wentian, tidak akan berani membuat sekte Anda yang terhormat mengkhawatirkan kami. Namun, wilayah pedangku saat ini sedang mengatur ulang kekuatan kami dan membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Oleh karena itu, saya hanya ingin meminjam beberapa sumber daya dari Anda. Pinjam sumber daya. Alis Feng Hengkong bergerak saat dia menahan amarahnya dan berkata, berbicara tentang luasnya sumber daya, Sekte Divine Phoenix-ku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tanah sucimu. Sesuatu yang tidak dimiliki wilayah pedangmu bukanlah sesuatu yang bisa ditawarkan oleh Sekte Phoenix Ilahiku. Saya khawatir saya akan mengecewakan Master Pedang Suanyan. Hal ini, kamu tidak perlu khawatir. Suanyan Wentian dengan tenang berkata,
ahli pedang ini tidak pernah memaksa orang untuk melakukan apa yang tidak mereka inginkan atau tidak bisa mereka lakukan. Apa yang ingin dipinjam oleh ahli pedang ini adalah sesuatu yang pasti kamu miliki dan kamu pasti dapat segera mengeluarkannya. Suanyan Wentian perlahan-lahan menjulurkan jarinya saat matanya yang menyipit memperlihatkan senyuman sedingin es yang berbahaya. Master pedang ini hanya menginginkan 50 kg kristal ilahi berurat ungu. Kata-kata Suanyuan Wentian menyebabkan ketiganya membeku seketika dan hati mereka tiba-tiba menjadi dingin. Master pedang Suanyuan, lelucon yang baru saja kamu buat tidak lucu sama sekali, kata Feng Zukui dengan ekspresi gelap dan suram, ketidaksabaran terlihat di matanya yang tenang. 50 kg kristal ilahi berurat ungu, aku khawatir bahkan daerah pedang surgawi perkasa milikmu tidak akan mampu menghasilkan jumlah sebanyak itu, jadi mengapa kamu mencoba meminjam jumlah itu dari Sekte Phoenix Ilahi kami? Apakah Master Pedang Suanyuan mencoba menertawakan kita? Hehe, beraninya aku. Suanyuan Wentian berkata sambil tersenyum riang, Master Pedang ini tidak bercanda dan kalian semua sangat menyadari hal itu. Saya baru saja mengatakan bahwa saudara Zukui adalah orang yang jujur, dan lurus yang berbicara terus terang dan tidak berbasa-basi, jadi mengapa Anda tiba-tiba mengubah nada bicara Anda? Saya tahu bahwa baru bulan lalu Anda selesai memurnikan biji yang Anda rampas dari tambang kristal di kota awan terapung di Blue Wind Nation setengah tahun yang lalu. Saya juga tahu bahwa Anda telah berhasil memurnikan 56,5 kg kristal ilahi berurat ungu. Dan semuanya disimpan di alam mistis api Phoenix yang berada di bawah kota Phoenix Anda. Apa, mungkinkah karena ahli pedang ini telah tiba, lebih dari 50 kg kristal ilahi berurat ungu tiba-tiba menghilang ke udara? Begitu Suanyuan Wentian menyebutkan 50 kg kristal ilahi berurat ungu itu, Feng Hengkong dan dua orang lain di sampingnya sangat terkejut namun mereka masih belum bisa mempertahankan ketenangan mereka. Suanyuan Wentian sebenarnya telah secara akurat menunjukkan kapan kristal ilahi berurat ungu ini telah dimurnikan, jumlah yang telah dimurnikan dan bahkan tempat penyimpanannya. Hal ini menyebabkan setiap orang tiba-tiba menjadi pucat. Karena ini jelas bukan suatu kebetulan. Feng Hengkong, Feng Tianwei dan Feng Zukui saling melirik satu sama lain, masing-masing dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Karena masalah ini sama seperti masalah kematian Dewa Phoenix, keduanya merupakan rahasia yang harus dijaga bagaimanapun caranya. Jika salah satu dari hal ini terungkap, hal itu akan membawa malapetaka pada sekte mereka. Selain itu, selain 4 orang dari garis keturunan bangsawan, semua orang yang mengetahui tentang kedua masalah ini memiliki kunci jiwa yang ditempatkan pada mereka. Kunci jiwa mencegah seseorang membocorkan informasi apapun dalam bentuk apapun dan bahkan jika seseorang mencoba melakukan pencarian jiwa pada mereka, saat mereka bersentuhan dengan ingatan ini, ingatan itu akan langsung menghilang sebelum dapat dikirim. Jadi bagaimana Suanyuan Wentian mengetahui hal ini? Oh, kenapa kalian bertiga tiba-tiba berhenti bicara? Suanyuan Wentian berkata sambil tersenyum santai, mungkinkah ahli pedang ini melakukan kesalahan? Karena Suanyuan Wentian sudah mengatakan begitu banyak, mencoba untuk dengan keras kepala menyangkal kata-katanya menjadi tidak ada artinya. Feng Zukui berbicara dengan suara yang dalam dan suram, Master Pedang Suanyuan, dari mana kamu menemukan hal ini? Master Pedang ini tidak memiliki paksaan untuk menjawab pertanyaanmu ini, kata Suanyuan Wentian sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Posturnya yang arogan sepertinya menunjukkan bahwa semua ini berjalan sesuai rencananya. Saudara Zukui hanya perlu meminjamkan sementara 50 kg kristal ilahi berurat ungu kepada ahli pedang ini untuk saat ini. Sumber daya yang melimpah seperti itu tidak akan sia-sia jika digunakan oleh wilayah kata surgawi perkasa saya. Terlebih lagi, ahli pedang ini secara alami akan mengingat bantuan yang telah Anda berikan kepada kami selama kami sangat membutuhkan.
Apa pendapat saudara Zukui tentang hal itu? Feng Zukui terkekeh acuh tak acuh, kalau begitu, bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Bahu Xuanyuan Wentian mengangkat bahu ketika dia menjawab, kalau begitu, sayang sekali. Kalau dipikir-pikir, hanya ahli pedang ini yang tahu tentang masalah ini saat ini. Tetapi jika aku secara tidak sengaja membiarkannya lolos ke 3 tempat suci lainnya, menurutmu apa yang akan terjadi, saudara Zukui? Hati Feng Zukui menjadi sangat dingin tetapi ekspresi penghinaan dan kesombongan muncul di wajahnya. Jika Master Pedang Xuanyuan memiliki hobi seperti itu, maka kamu dapat melakukan sesukamu. Meskipun kekuatan Sekte Phoenix Ilahiku tidak signifikan, kami masih satu-satunya klan yang mewarisi warisan dewa di benua langit yang mendalam. Dewa Phoenix telah menjadi penjaga kami dari generasi ke generasi, jadi kami berada di bawah perlindungan hukum surga. Kami tidak pernah takut pada orang atau kekuasaan manapun, termasuk kalian 4 tempat suci. Ayah benar, kata Feng Tianwei saat ekspresinya menjadi dingin. Meskipun Sekte Phoenix Ilahi kami tidak dapat menandingi wilayah pedang surgawi perkasa Anda, kami juga tidak pernah mudah menyerah. Master Pedang Xuanyuan, wilayah pedang surgawi perkasa Anda baru saja mengalami bencana besar, jadi akan lebih baik jika Anda tetap tenang dan stabil untuk saat ini. Meskipun Dewa Phoenix dari klanku sangat jarang muncul dan tidak pernah mau menunjukkan kekuatan sucinya sampai benar-benar harus terjadi jika Master Pedang Xuanyuan dengan paksa memprovokasi kemarahan Dewa Phoenix, aku khawatir bahkan kamu pun akan kesulitan untuk melakukannya, menanggung akibatnya. Kami memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat, jadi kami telah menunjukkan rasa hormat yang luar biasa kepada Anda. Tetapi jika Anda di sini untuk memulai perkelahian, maafkan kami karena tidak menghibur Anda. Heng Kong, lihat tamu kita keluar. Hahaha, bukan saja Xuanyuan Wentian tidak sedikit pun terintimidasi, dia malah mulai tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, dia mulai berbicara dengan nada menghina, kalian menyebut dirimu sebagai keturunan klan dewa tapi aku tidak tahu seberapa kuat kalian sebenarnya. Namun, kemampuan aktingmu ini benar-benar telah diturunkan dari generasi ke generasi, benar-benar telah membuka mata ahli pedang ini. Itu benar-benar membuatku terkagum-kagum, hahaha. Tuan Pedang Xuanyuan, suara Feng Zukui dipenuhi amarah, sebaiknya kau tidak melangkah terlalu jauh. Jika Anda menghina sekte kami, saya masih bisa mentolerirnya. Tapi kami mewarisi garis keturunan Dewa Phoenix, jadi kami pastinya tidak akan membiarkan siapapun menghina Dewa Phoenix, bahkan jika kamu adalah penguasa Tanah Suci. Oh, benar-benar, mungkinkah ahli pedang ini mengatakan sesuatu yang salah? Kata Xuanyuan Wentian saat tawanya perlahan mereda, Feng Zukui, sepertinya kamu masih hidup dalam fantasi bahagiamu sendiri, dan kamu benar-benar salah memahami kebenaran dari situasimu saat ini. Kalau begitu biarkan ahli pedang ini memberimu pengingat kecil, 4 perwakilan keluarga Kekaisaran Phoenix Ilahi hadir saat ini tetapi hanya 3 dari kalian yang telah bertindak sejauh ini. Jadi mengapa Anda tidak memikirkan mengapa ada satu orang yang tidak bergabung dengan Anda dalam pertunjukan anjing dan kuda poni Anda? Apa sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Master Pedang Xuanyuan? Feng Zukui berkata dengan harum dingin. Tapi setelah kata-kata itu, kata-katanya langsung tersangkut di tenggorokannya saat wajah Feng Tianwei dan Feng Zukui menjadi kaku. Setelah itu, ketiganya melihat ke arah Feng Ximing pada saat bersamaan. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa sejak Xuanyuan Wentian tiba, Feng Ximing tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga sekarang. Ketika mereka mencurahkan seluruh akal dan perhatian mereka untuk berurusan dengan Xuanyuan Wentian, mereka praktis melupakan keberadaannya. Ketika dia dihadapkan dengan tatapan Feng Zukui, Feng Tianwei dan Feng Hengkong pada saat yang sama,
ketakutan dan keterkejutan muncul di wajah Feng Ximing saat dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan hampir tersandung ke tanah karena ketakutan dan kepanikannya. Tingkah laku dan reaksinya yang aneh cocok dengan kata-kata yang baru saja diucapkan Suan Yuan Wentian. Sebuah ledakan terdengar di benak ketiga orang pada saat yang bersamaan. Feng Hengkong mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Feng Ximing, jarinya gemetar tak terkendali saat dia berbicara, "Ximing, kamu, mungkinkah kamu?" Di dalam sekte Phoenix Ilahi, satu-satunya orang yang mengetahui tentang 50 kg kristal ilahi berurat ungu dan belum dicetak dengan sangkar jiwa adalah mereka berempat. Lagi pula, dicetak dengan sangkar memori masih memiliki risiko yang sangat besar. Jika seseorang lalai selama proses tersebut, hal ini dapat menyebabkan kerusakan roh yang tidak dapat diperbaiki pada penerimanya dan dalam kasus yang serius, penerimanya bahkan bisa menjadi sayuran. Jadi, sebagai anggota keluarga kerajaan Phoenix Suci, mereka pasti tidak akan mengambil risiko ini dan sama sekali tidak ada alasan bagi mereka untuk mengambil risiko ini juga. Karena sebagai Master Sekte Tetua, Master Sekte Besar, Master Sekte, dan Master Sekte Muda dari di Sekte Divine Phoenix, mereka adalah 4 orang yang paling kecil kemungkinannya untuk membocorkan rahasia besar kepada dunia. Meskipun Feng Feiyan kedua mungkin muncul dalam Sekte Divine Phoenix, tidak mungkin muncul di antara mereka berempat. Tetapi, itu tidak mungkin. Feng Tianwei berteriak ketika pupil matanya sedikit bergetar tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan tegas. Ximing sekarang telah menjadi orang yang cakap, jadi tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Juga tidak ada alasan baginya untuk melakukan hal yang tidak sedap dipandang yang akan merugikan seluruh sekte dan melakukan dosa yang akan dikenang selama 10.000 tahun. Ximing, cepat katakan bahwa kamu tidak melakukan apapun yang mengecewakan sekte kami, bahwa kamu tidak melakukan apapun yang mengecewakan Dewa Phoenix. Hehehehe. Tawa mengejek Suan Yuan Wentian terdengar dari belakang mereka. Putra mahkota Phoenix Suci, setelah sampai pada titik ini, kekhawatiran apa yang masih kamu miliki? Jangan lupa apa yang paling Anda inginkan. Terlebih lagi, seluruh klanmu tidak akan pernah bisa memberikan apa yang paling kamu inginkan, tapi ahli pedang ini bisa. Kata-kata Suan Yuan Wentian menyebabkan pupil mata Feng Ximing bergetar. Dia mengertakkan gigi dan meskipun wajahnya masih gemetar, matanya telah berubah dari menakutkan dan khawatir menjadi seram dan galak. Ayah kerajaan, kamu tidak perlu mencoba menutupinya lagi. Mengenai masalah kristal ilahi berurat ungu dan masalah kematian Dewa Phoenix, Master Pedang Suan Yuan sudah mengetahui tentang ini 5 bulan yang lalu. Penglihatan Feng Hengkong menjadi hitam saat sebuah ledakan meledak di otaknya dan seluruh darah di tubuhnya segera mengalir ke atas kepalanya. Kamu, apa yang kamu, katakan saja. Kamu, hal yang memalukan. Kamu yang jahat, dasar yang jahat. Feng Zukui, yang bahkan nyaris tidak bergeming ketika dia menghadap ke bawah ke arah Suan Yuan Wentian, kini seluruh tubuhnya gemetar. Api menyala-nyala di kepala dan alisnya saat kedua tinjunya mengepal dan sepertinya dia hampir tidak bisa mengendalikan keinginan untuk secara pribadi memukul pria yang merupakan kerabat dekat mereka ini. Dengan cincin besar, Feng Hengkong, yang amarahnya telah mencapai batasnya, mengambil tindakan sebelum Feng Zukui melakukannya. Telapak tangannya membentur wajah Feng Ximing, menyebabkan Feng Ximing meludahkan darah saat dia terbang. Bahkan sebelum Feng Ximing menyentuh tanah, Feng Hengkong, yang kemarahannya sepertinya belum mereda sedikit pun, tiba-tiba bergegas maju. Tangannya menempel pada kain yang menutupi dada Feng Ximing, matanya melotot dengan intensitas sedemikian rupa sehingga semua pembuluh darah menyembul keluar dan sepertinya diambang ledakan. Kamu orang yang tidak berbakti. Kata-kata yang baru saja Anda ucapkan lagi. Katakan lagi. Feng Hengkong sangat marah hingga dia merasa kepalanya akan pecah dan dadanya akan meledak.
Sejak masalah dengan Feng Feiyan bertahun-tahun yang lalu, dia menjadi lebih berhati-hati mengenai rahasia sekte tersebut, dia bahkan bersedia menanggung risiko besar yang datang dengan menggunakan sangkar memori. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Feiyan kedua yang muncul bukanlah seorang tetua sekte tetapi putranya sendiri. Dan itu adalah putra sulungnya, orang yang paling dia percayai dan menjadi penerusnya sendiri. Dukungan yang baru saja berhasil mereka dapatkan tiba-tiba hilang sementara kekuatan Feng Shue'er saat ini berada pada tahap paling penting di mana mereka akan bangkit. Dewa Phoenix, yang telah lama meninggal, telah menjadi penghalang terakhir bagi Sekte Phoenix Ilahi. 50 kg kristal ilahi berurat ungu juga akan memungkinkan mereka untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga mereka dapat menghadapi krisis apapun yang mendekat. Namun pada saat inilah Xuan Yuan Wentian mengetahui tentang 50 kg kristal ilahi berurat ungu dan kematian Dewa Phoenix. Dia hampir tidak berani membayangkan apa akibatnya kali ini. Dia sama sekali tidak dapat membayangkan bahwa Feng Ximing dapat melakukan hal seperti itu, dan dia juga tidak dapat memahami mengapa Feng Ximing melakukan hal seperti itu sejak awal. Tapi kata-kata sudah diucapkan dan 3 orang yang memiliki status tertinggi di sekte semuanya hadir. Feng Ximing tidak punya jalan keluar lagi, jadi rasa takut di hatinya telah menyusut drastis dan ekspresinya menjadi gelap dan menyeramkan. Ayah, semua ini terjadi karena kamu memaksaku. Aku memaksakanmu. Seluruh tubuh Feng Hengkong mulai bergetar, aku memang sering bersikap kasar padamu. Tapi kamu adalah putra mahkota Phoenix Suci, Kaisar Phoenix Suci masa depan dan Master Sekte Phoenix Suci. Bagaimana mungkin aku tidak bersikap tegas dan kasar padamu? Tapi biarpun aku 10 kali lebih parah, bagaimana kamu bisa mengkhianati klanmu dan melakukan sesuatu yang bahkan binatang rendahan pun tidak akan melakukannya? Benar, bahkan jika kamu 10.000 kali lebih parah terhadapku, aku pasti tidak akan membencimu sedikit pun. Tapi, mata Feng Ximing membelalak saat semua ketakutan dan kekhawatiran lenyap dan cahaya hiruk-pikuk yang tidak normal menggantikannya. Tapi kenapa kau menjodohkan Shue'er dengan bajingan Yun Ce itu? Apa katamu? Feng Hengkong hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Nafas Feng Ximing menjadi kasar saat dia berbicara dengan gigi terkatup. 7 tahun yang lalu, aku bersumpah bahwa Suir akan menjadi milikku seumur hidup. Jika tidak, dia tidak akan menjadi milik orang lain. Jika saya dapat memiliki Suir, saya bersedia membayar berapapun harganya. Putra mahkota apa? Master Sekte apa? Saya tidak menginginkan semua itu. Tapi kamu sebenarnya ingin memberinya. Diam. Seluruh tubuh Feng Hengkong terbakar oleh api dan nyala api di dadanya menderu-deru seolah-olah dia adalah gunung berapi aktif. Kamu makhluk jahat. Bang! Feng Hengkong dengan keras meninju dada Feng Ximing, membuatnya terbang lagi. Setelah itu, pandangan Feng Ximing menjadi gelap dan kakinya lemas. Dia berlutut, setiap bagian tubuhnya gemetar hebat. Feng Hengkong telah lama mengetahui kegilaan Feng Ximing pada Feng Shue'er. Selain itu, bukan hanya Feng Ximing. Sepertinya hampir semua putranya juga mengalami hal yang sama. Dia telah memperingatkan Feng Ximing berkali-kali tentang hal ini. Meskipun ini adalah cinta yang tidak normal, dalam pikiran bawah sadarnya, dia merasa bahwa itu tidak akan menimbulkan masalah yang terlalu besar. Karena Feng Shue'er memiliki penampilan seperti makhluk surgawi dan dia juga dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di seluruh benua langit yang mendalam. Jadi meskipun mereka adalah saudara sedarahnya dan mereka tidak boleh memiliki perasaan atau pemikiran seperti itu terhadapnya. Dari sudut pandang psikologis, itu adalah sesuatu yang bisa dipahami. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kegilaan Feng Ximing pada Feng Shue'er benar-benar berubah menjadi seperti ini. Sampai pada titik kegilaan,